Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibah Nur Aini, program studi pendidikan agama Islam. Di sini saya akan membacakan kitab Adabul Alim wa Muta'alim, karya dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, guna untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah studi naskah pendidikan Islam. Nah, di sini saya akan membacakan kitab Adabul Alim wal Muta'alim bab 6 tentang tata keramanya orang yang berilmu di dalam pengajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babus Sadisu Fi Adabil Alimi, ialah tata keramanya orang yang berilmu, fi durusihi, di dalam pengajarannya, idza azama, di saat ia berkehendak, al-alimu, orang yang berilmu, ayyakhdura, hendaknya menghadiri, majlisa darsihi, majlis pengajarannya, yatatoharu, maka bersuci, minal hadasi, dari hadas, wal khabasi, dan juga najis, wayatanazzafu, dan membersihkan diri, wayatatoyyabu, dan memakai minyak wangi, wayalbisu, dan memakai ahsana siyabihi, paling baik dari beberapa pakaiannya, alla yuqati, yang pantas, baina ahli zamanihi, di antara ahli zamannya, qasidan, seraya bermaksud, bidzalika, dengan hal itu semua, kullihi, maka seluruhnya, ta'zimal ilmi, yang mengagungkan ilmu, wa ta'jila syariati, dan juga mengagungkan syariat. Nah, artinya yaitu ketika orang yang berilmu ingin menghadiri majelis pengajarannya, maka hendaklah ia bersuci terlebih dahulu dari hadas dan juga najis. Ia membersihkan diri, menggunakan minyak wangi, mengenakan pakaian terbaik yang pantas di kalangan orang-orang pada zaman itu. Nah, semua ini itu dilakukan untuk mengagungkan ilmu dan juga mengagungkan syariat Islam. Selanjutnya yaitu wayanwi, dan berniat, bita'limihi, dengan mengajarkannya, at-taqarruba, mendekatkan diri, ilallahi ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa nashrul ilmi, dan menyebarkan ilmu, asyarifi, yang mulia, wa ihya adinil islami, dan menghidupkan agama Islam, wa tabligha ahkamillah, dan menyampaikan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala, allati, yang wa'tumina, diamanahi, alaiha, atas, wa umira, dan diperintahkan, bibayaniha, dengan menjelaskan, wal isdiyada, dan mencari tambahan, minal ilmi, dari ilmu, biizharus shawabi, dengan menampakkan kebenaran, warruju'i, dan kembali, ilal haqqi, kepada yang hak, wal ijtima'a, dan berkumpul, ala zikrillahi ta'ala, atas zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wasallama, dan mengucapkan salam, alal ikhwanihi, atas saudara-saudaranya, al muslimina, muslim semuanya, wad du'ana, dan mendoakan, lissalafi, kepada para ulama salaf, as-salihin, yang soleh. Artinya yaitu niat mengajar ini adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyebarkan ilmu yang mulia, menghidupkan agama Islam, serta menyampaikan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala yang telah diamanahkan dan juga diperintahkan untuk menjelaskannya. Dan mencari ilmu tambahan ini juga bisa dengan menampakkan kebenaran dan juga kembali kepada yang hak, lalu berkumpul dengan rangka berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya mengucapkan salam kepada saudara semuslim dan juga mendoakan para salafus salihin atau ulama terdahulu yang soleh. Selanjutnya yaitu wa idza kharaja, dan di saat keluar, min baitihi, dari rumahnya, da'a, maka berdoa, biddu'ai, dengan doa, al-waridi, yang datang, anin nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahwa, dan adapun,
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya azza jaruka wa jalla sana'uka wa la ilaha ghairuka. Summa yaqulu, kemudian mengucapkan, Bismillahi amantu billahi i'tasamtu billahi wa tawakkaltu 'ala Allahi wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sabbit janani wa adir haqqan 'ala lisani. Wa yudimu, dan melanggengkan zikrullah, zikir terhadap Allah Subhanahu wa taala, ila ayyasila, hingga hendaknya sampai majlis tadrisi, majlis pengajarannya. Dan ketika orang yang berilmu keluar dari rumahnya, maka hendaklah ia berdoa dengan doa yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Doanya yaitu, Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari berbuat sesat atau disesatkan, tergelincir atau digelincirkan, menzolimi atau dizolimi, berbuat kebodohan atau dibohongi. Maha mulia perlindunganmu dan maha agung sanjunganmu, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Lalu kemudian berdoa dengan menyebut nama Allah, aku beriman kepada Allah, aku berpegang teguh kepada Allah, aku bertawakal kepada Allah, tiada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah. Ya Allah, teguhkanlah hatiku dan kelilingilah lisanku dengan perkataan-perkataan yang benar, dan selalu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hingga ia sampai di majelis tempat ia mengajar. Selanjutnya yaitu fa'idza wasalla, maka di saat sampai, ilaihi, kepada, yusallimu, maka mengucapkan salam, alal hadirin, atas orang-orang yang hadir, wa yajlisu, dan duduk, mustaqbilal kiblati, seraya menghadap ke arah kiblat, in amkana, jika memungkinkan, biwaqarin, dengan berwibawa, wasakinatin, dan tenang, watawadu'in, dan rendah hati, wahusyu'in, dan khusyuk, mutarabbi'an, seraya bersila, au ghairu zalika, atau selain itu, minal jalasati, dari beberapa posisi duduknya, al-hasanati, yang baik, wal yasun, dan hendaknya menjaga, badanahu, badannya, anizahfi, dari mengesot, an makanihi, dari tempatnya, wayadaihi, dan kedua tangannya, anil abasi, dari bermain-main, watashbiki, dan menyilangkan jari jemarinya, wa ainaihi, dan kedua matanya, antafrikin nazar, dari memisah-misah pandangannya, min ghairi hajatin, dari tanpa kebutuhan, wal yuba'id, dan hendaknya menjauhi, anil muzahi, dari bercanda, wa kasrotis dohik, dan banyaknya tertawa, fa innahu, karena sesungguhnya, yuqallilu, ialah menyedikitkan, al haibatu, wibawa, wa yuskitu, dan menggugurkan, al hismata, disegani, wala yudarrisu, dan tidak mengajar, waqta ju'in, di waktu lapar, wa atasin, dan dahaga, syadidaini, yang keduanya berat, au hammin, atau bersedih, au godobin, atau marah, au nu'asin, atau mengantuk, au fi hali bardin, atau dalam keadaan dingin, mu'limin, yang menyakitkan, waharin, dan panas, muz'ijin, yang menggelisahkan. Artinya yaitu ketika sesampainya ia di majelis, maka ia mengucapkan salam kepada seluruh hadirin, lalu duduk menghadap ke arah kiblat jika itu memungkinkan, dengan berwibawa, tenang, rendah hati, khusyuk, dan juga bersila, atau dengan cara yang lain yang menunjukkan posisi duduk yang baik. Nah, hendaknya orang yang berilmu ini menjaga agar badannya tidak geser dari tempatnya,
kedua tangannya tidak bermain-main, tidak menyilangkan jari jemari, dan juga matanya tidak jelalatan kemana-mana tanpa ada kebutuhan. Dan orang yang berilmu hendaklah tidak bercanda dan banyak tertawa, karena itu dapat mengurangi kewibawaan dan menggugurkan perasaan disegani oleh para muridnya. Dan hendaknya orang yang berilmu itu tidak mengajar pada saat kondisi sedang lapar ataupun haus, atau sedang dalam kondisi bersedih, marah, ataupun mengantuk, atau juga dalam kondisi cuaca yang sangat dingin menyakitkan atau panas yang bikin menggelisahkan. Oke, mungkin cukup sekian bacaan dan juga penjelasan dari Kitab Adabul Alim wal Muta'alim bab 6. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengertian maupun perkataan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.